datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sukacita di dalam Tuhan Yesus melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.
Berdoa. Bapa di sorga, Bapa itu juga yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur karena kami dikaruniakan kekuatan, kesehatan. Kami dipelihara beserta dengan keluarga kami dari hari ke hari. Kami mengucap syukur, kami selalu diingatkan oleh Tuhan untuk belajar, berserah, mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan, beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan memberi penghiburan kepada setiap kami saat kami diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sulit. Kami masih tegar, kami masih kuat, kami masih tetap bersama-sama hingga hari ini. Kami akui itu semua karena kasih sayang Tuhan kepada kami. Ajari kami untuk tidak mudah berputus asa, kecewa, tawar hati. Ajari kami untuk tidak bersungut-sungut dalam hidup ini. Tapi kami memandang kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mengurai segala sesuatunya untuk kebaikan kami. Kami sangat percaya anak-anak kami ke depan ini, kami semua akan menikmati kasih sayang yang daripada Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati, memberi diri untuk terus diisi oleh firman Tuhan. Dan urapilah hamba-Mu ini, pakailah hamba-Mu ini, sehingga kehadiran hamba di tengah-tengah sidang jemaat-Mu tidak menjadi sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Sidang jemaat, hari ini kita akan melihat kembali tokoh di dalam kitab Kejadian. Tadi sudah dibaca oleh kita sekalian nats kita yang diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-27, ya, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Sebenarnya banyak ayat yang Bapak Ibu bisa lihat hari ini, tapi saya mengajak kepada kita untuk fokus kepada beberapa ayat saja. Minggu lalu kita sudah bahas tentang Ishak bagian pertama, ya. Ishak di bagian pertama itu kita belajar di sana Ishak diperhadapkan dengan persoalan hidup. Jadi setiap orang di dunia ini, baik itu orang muda, orang tua, selama masih ada di dunia ini dia akan terus diperhadapkan dengan persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan. Namun kita harus bisa melihat itu akan mendewasakan kita. Amin. Itu akan membuat kita semakin kuat, semakin terbentuk karakter kita, iman kita. Ishak adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Itu menjadi bahasan kita minggu lalu. Ishak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ia tidak tinggal diam. Ia kreatif menyikapi segala sesuatu. Karena lewat kegiatan-kegiatan yang ada, Tuhan bisa jadikan itu jalan untuk kehidupan kita. Amin.
Kemudian Ishak percaya akan janji Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang ada, tantangan yang ada, di tengah-tengah kita taat kepada Tuhan dan juga melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ingatlah selalu akan janji penyertaan dan janji berkat Tuhan atas hidup kita. Hari ini kita mau belajar di samping sisi yang baik, tetapi ada juga sisi yang kurang baik. Ya, itu juga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita mengenai Ishak ini. Yang pertama, Ishak ini pilih kasih. Ya. Pilih kasih terhadap anak. Ini hal yang tidak perlu kita contoh, Bapak Ibu. Tidak perlu kita tiru bagi kita yang sudah memiliki anak. Kalau anaknya satu, saya yakin dan percaya akan penuh menerima kasih sayang dari orang tua, baik dari bapaknya maupun dari ibunya. Tetapi kalau anaknya lebih dari satu, kita melihat di sini Ishak anaknya baru 2, dan seterusnya dicatat 2 sih ya. Yaitu siapa? Yakob dan Esau. Hanya 2 anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Ishak dikatakan di Alkitab lebih sayang kepada Esau. Ternyata istrinya juga ikut-ikutan itu. Ribka lebih sayang kepada siapa? Kepada kepada Yakob. Ini saya harus hati-hati menyebut nama ini. Ya. Kedua orang tua terbelah dalam memfokuskan kasihnya. Ini kasih yang tidak wajar, Bapak Ibu. Seharusnya Ishak tidak boleh pilih kasih kepada anak-anaknya. Kejadian 25 ayat 28 itu mengisahkan bagaimana Ishak itu pilih kasih. Karena rupanya bukan masalah makan saja. Sejak lahir, sejak anak-anak itu masih kecil, sampai sudah tua, udah bangkotan ini, udah mau mati, fokus kasihnya tetap kepada Esau. Ini sesuatu yang keliru, ini sesuatu yang salah, Bapak Ibu. Sebagai seorang tua, tidak boleh membeda-bedakan anaknya, apakah laki-laki atau perempuan, apakah hitam atau putih, keriting atau lurus, kurus atau gemuk, tinggi atau pendek, pintar atau kurang pintar, cantik atau tidak cantik. Semua itu adalah anak dari Bapak Ibu. Amin. Saya berdoa berharap tidak ada di antara kita seperti Ishak yang membeda-bedakan anak. Ini dikasihi, ini kurang dikasihi. Apabila seseorang atau orang tua membeda-bedakan anaknya, ini malapetaka untuk masa yang akan datang. Kalau seorang ayah atau seorang ibu membedakan anak-anaknya, yang satu dikasih, yang satu dibela, yang satu diperhatikan, yang satu diistimewakan, yang lain tidak, anak yang merasakan, yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya akan menandai
bahwa dia sebagai anak yang terbuang, dan itu akan melukainya, itu akan menjadikannya akar kepahitan dalam kehidupan. Dan anak merasa mau disembunyikan seperti apapun, anak merasa perlakuan orang tuanya. Anak saya 3. Pernah ada yang komplain di antara mereka bertiga ini. Giliran saya disuruh-suruh, giliran saya dimarah-marahin, dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini, Bapak Ibu, saya marah, saya memerintah anak saya, karena saya mau membentuk karakternya. Saya memerintah supaya menjadi anak-anak yang rajin. Sampai hari ini saya tidak pernah membedakan mana Ega, mana Esther, mana Debbie. Semua itu adalah anak saya yang Tuhan berikan kepada saya. Semuanya mendapatkan perlakuan yang sama, kasih yang sama. Saya memang kadang-kadang lihat Esther begitu ya, kalau udah tidur dan lain sebagainya. Kenapa lebih saya lihat Esther? Karena ini anak pemberian dari Tuhan, yang saya minta kepada Tuhan, Bella ini jadi milik kami. Di tengah-tengah dia diperhadapkan dengan maut waktu sakit berat waktu itu. Bapak Ibu, saya mau katakan sekali lagi, perempuan, laki-laki, pintar atau kurang pintar, gemuk atau kurus, hitam atau putih kulitnya, kalau itu memang darah daging kita, kalau itu memang anak kita, jangan pernah pilih kasih. Ishak pilih kasih. Karena pilih kasih, dia hanya menyediakan doa berkat, melepas berkat untuk anak yang dia kasihi, yaitu untuk Esau. Tapi Tuhan punya rencana lain. Nanti sebentar lagi kita akan bahas. Yang jelas, kalau ada di antara bapak ibu yang membedakan anaknya, yang membedakan cucu dari anaknya, bertobat. Ya, bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Anak atau seorang cucu kalau merasa diperlakukan dengan pilih kasih oleh orang tua, oleh engkongnya, oleh neneknya, belajar melepas pengampunan. Amin. Belajar mengampuni dan doakan supaya orang tua berubah. Ya. Pilih kasih terhadap anak. Itu dipraktekkan oleh Ishak. Pembelajaran penting bagi kita, supaya Bapak Ibu dan saya tidak mempraktekannya di dalam kehidupan ini. Yang kedua, tidak akan pernah mampu mengubah apa yang Tuhan tetapkan. Tidak akan pernah mampu mengubah apa yang Tuhan sudah tetapkan. Kejadian 25 ayat 23 bandingkan dengan Kejadian 27 ayat 18 sampai ayat 30, terutama di ayat 33 itu. Ishak karena kasihnya kepada Esau, dia berharap apa yang dijanjikan Tuhan itu ada, berkat itu ada kepada Esau. Jadi dia berharap banyak, dia menginginkan banyak, dia berusaha sedemikian rupa supaya Esau ini kehidupannya nanti, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang hebat, menjadi sebuah bangsa yang hebat dan lain sebagainya.
Itu keinginan Ishak terhadap Esau. Tetapi rupanya dalam proses sebelumnya ternyata memang sejak dalam kandungan Tuhan sudah menetapkan bahwa yang menjadi pewaris janji Tuhan itu, yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan sebagai agennya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, yaitu Ishak, sekalipun Ishak itu anak yang bungsu. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini manusia boleh merencanakan sesuatu, tetapi kembali Tuhan yang menentukan. Amin. Orang boleh saja membuat perencanaan, orang boleh saja menakar, mengukur, orang boleh saja merendahkan. Tapi saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, kalau kita bersama dengan Tuhan, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang orang lain proyeksikan, usahakan untuk menutup jalan kita, kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Amin. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Jadi orang boleh saja melakukan apapun, merencanakan apapun, mengata-ngatai kita dengan perkataan apapun. Tapi kalau Tuhan sudah tetapkan kita untuk orang yang diberkati, kita menjadi orang yang unggul, keturunan kita menjadi orang-orang yang baik, itu tidak akan pernah tergoyahkan. Amin. Tuhan bisa ubah. Coba Bapak Ibu perhatikan sekali lagi ini. Ishak lebih sayang kepada Esau sehingga dia berharap banyak bahwa janji berkat itu ada kepada Esau. Yakub tidak pernah diliriknya. Tetapi apapun bisa terjadi dalam seketika, Bapak Ibu, sidang jemaat. Tuhan bisa ubah seketika. Amin. Makanya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan tidak usah berkecil hati. Sekalipun mungkin ada yang mengistimewakan orang lain dibandingkan kita, jangan pernah berkecil hati. Sekalipun orang lain diistimewakan, diberikan kemudahan, sementara untuk kita tidak. Jangan berkecil hati. Untuk orang lain dipermudah, untuk orang lain dibantu, dimodali, dinaikkan pangkatnya, salarinya, dan lain sebagainya. Kita sudah mati-matian, Bapak Ibu sudah mati-matian berusaha sedemikian rupa, tetapi tidak ada penempatan seperti itu, pengistimewaan seperti itu. Ada Tuhan di pihak kita. Amin. Tuhan bisa buka jalan untuk kita, dan perhatian Tuhan tetap ada untuk kita. Yang berikut, sisi baiknya dari Ishak ini, dia melepas berkat. Dia menjadi pendoa untuk anaknya, baik itu untuk untuk Esau maupun untuk Yakub. Awalnya yang diistimewakan, yang diberkati itu hanya Esau awalnya. Makanya Ishak katakan, udah pergi berburu, nanti hasil tangkapan berburu itu diolah jadi makanan yang lezat, makanan yang enak, kesukaan daripada Ishak. Maka setelah itu baru dia akan melepas berkat begitu.
melepas doa, mendoakan, memberkati Esau. Rupanya pembicaraannya didengar oleh istrinya. Istrinya sampaikan kepada Yakub supaya Yakub lebih cepat mengambil kambing. Nanti yang mengolah adalah mamanya, karena mamanya tahu persis makanan yang disukai oleh Ishak. Diolah sedemikian rupa. Yakub takut, tapi mamanya bilang biar itu ditanggungkan kepadanya. Ishak ini teliti, Bapak Ibu. Dia bukan orang yang mudah diperdaya sebenarnya. Dia tanya, siapakah gerangan? Dia bilang, Yakub bilang, aku Esau. Ya, coba datang mendekat. Dia raba tangan dan lehernya. Ternyata apa? Ternyata berbulu, sama seperti Esau. Sampai baunya Esau pun dia paham begitu. Tapi setelah dia makan, dia nikmati hasil olahan makanan itu, akhirnya dia berkati itu. Awalnya untuk Esau, tetapi itu untuk Ishak. Maaf, untuk Yakub. Ini dua nama ini agak sulit ini. Bapak Ibu, setelah itu apa yang terjadi? Tidak lama kemudian Esau datang juga. Esau bawa makanan. Kagetlah Ishak. Dia udah melepaskan berkat. Merengek ini Esau. Tapi akhirnya diberkati juga, Bapak Ibu. Dengan apa? Kerja keras. Ada orang yang memang dalam hidup ini mudah, serba mudah, serba beruntung. Itu harus kita akui, Bapak Ibu. Ada orang yang serba mudah hidupnya, kelihatannya gampang begitu ya. Apa yang dibuat langsung berhasil. Apa yang dipikirkan dia lakukan, ada bukti. Orang lain sulit, dia mudah, ada kemudahan-kemudahan itu. Tapi ada orang yang harus dengan bekerja keras, Bapak Ibu sidang jemaat. Ternyata dengan usaha kerja keras, apabila orang tua memang mendoakan, orang tua melepaskan berkat untuk anak-anaknya, di sana merupakan jalan yang Tuhan buat untuk mereka, supaya hidup mereka diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang tua jangan pernah berhenti mendoakan anak-anaknya. Amin. Bapak Ibu dan saya tidak tahu seperti apa perjalanan anak kita. Apakah sama seperti kita? Apakah lebih sulit dari kita? Apakah lebih mudah dari kita? Tantangan mereka ke depan ini lebih berat. Mereka butuh dukungan doa, Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai hari ini saya terus ingatkan, doakan anak-anaknya, amin. Supaya anak-anaknya dipimpin, disertai, diberkati, dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu di sini yang senang mendoakan anak-anaknya? Ya usah angkat tangan. Bapak Ibu akan lihat seperti apa perjalanan anak-anaknya ke depan. Tapi saya ingatkan untuk orang tua yang belum pernah mendoakan mendoakan anaknya, atau berhenti mendoakan anaknya. Saya minta hari ini belajar seperti Ishak, belajar untuk mendoakan anak-anak. Amin. Untuk anak-anak, coba belajar minta doa berkat dari orang tua. Amin. Pak, tolong dong doakan saya
bila perlu tumpang tangan Bapak Ibu ke anaknya. Kami doa malam, di sini ada Debbie, ada Eser. Saya suka berdoa gitu. Biar masa depan anak-anak ini menjadi masa depan yang baik, yang diberkati Tuhan, yang unggul. Penting Bapak Ibu. Sekalipun anak saya yang kecil itu suka protes. Kalau Bapak yang doa, Bapak lama doanya. Ya. Jadi tunjuk-tunjukkan siapa ini yang mau berdoa. Tapi sebagai orang tua, diminta atau tidak diminta, wajib hukumnya mendoakan anak-anaknya. Amin. Yang terakhir, mau mendengar masukan yang baik. Mau mendengar masukan yang baik. Yang salah, ada orang mau dengar. Apalagi yang baik. Kita perhatikan misalnya Kejadian 27 ayat 46 dibandingkan Kejadian 28 ayat 1 sampai ayat 5. Esau menikahi orang-orang Het, perempuan Het, sehingga membuat Ishak dan istrinya terluka. Perjalanan waktu berikutnya, istri Ishak minta supaya Yakob tidak menikahi orang Het. Dia mendesak supaya Ishak mengambil keputusan supaya Yakob sesegera mungkin menikah. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Dia dengar omongan istrinya yang baik itu. Dia minta Yakob untuk pergi ke tempat saudara dari istrinya, untuk mencari istri bukan di daerah mereka, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang perlakuan atau perilakunya kurang baik. Dia dengar masukan. Ini hal yang baik Bapak Ibu. Kalau kita tarik dalam pengalaman kita sehari-hari, bapak-bapak itu kan, seorang ayah itu kan kepala rumah tangga. Berarti semua kepemimpinan ada di tangan bapak-bapak. Tetapi jangan lupa, istri itu belahan jiwa. Betul atau salah? Saya ulang, istri adalah belahan jiwa. Betul atau salah? Anak belahan jiwa ya. Tapi saya suka pakai juga istri adalah belahan jiwa. Yang tidak boleh itu kalau masih pacaran itu. Oh dia belahan jiwa saya, belum sah. Iya. Masukan-masukan dari istri itu, Bapak Ibu, itu baik untuk kita pertimbangkan. Amin. Baik juga untuk kita lakukan. Baik juga itu untuk menjadi sebuah keputusan. Jangan jalan sendiri. Anak-anak, remaja, pemuda perlu mendengar masukan yang baik dari orang tua kita. Amin. Jangan pernah berpikir orang tua kita kolot, orang tua kita salah, orang tua kita banyak banyak maunya. Orang tua itu sudah pengalaman. Kata orang banyak makan garam, darah tinggi dong ya. Jadi hal-hal yang baik perlu didengar, supaya masa depan kita juga baik. Kalau seandainya, saya mau katakan begini, kalau seandainya Ishak tidak mendengar masukan dari istrinya, lalu dibiarkan Yakub menikah
dengan orang Kanan atau orang Het, Bapak Ibu. Ini bencana bagi Ishak dan istrinya. Karena menantunya dari Esau itu sudah menjadi perongrong dalam rumah tangga mereka. Membuat mereka terluka, membuat mereka sedih, membuat mereka tidak nyaman. Kalau Ishak menikah lagi dengan orang yang seperti itu, bencana. Tapi dalam perjalanannya, Ishak mendengar masukan yang baik dari istrinya. Yakub akhirnya pergi menemukan istri dari pamannya, dan di hari terakhir, hari tua dan kematiannya, Esau maupun Yakub hadir di pemakaman orang tuanya yang bernama Ishak. Artinya apa di sini, Bapak Ibu? Belajar kita mendengar masukan-masukan yang baik, jangan keras kepala, jangan selalu disalah pahami. Jadi hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu, kepada sidang jemaat sekalian, jangan pernah pilih kasih terhadap anak-anak. Semua itu adalah anak kita. Laki perempuan, tua muda, umurnya, pintar bodoh, saya pakai kata kasar jadinya. Pintar atau kurang pintar, itu lebih baik. Putih atau hitam, tinggi atau pendek, keriting atau lurus rambutnya, mancung atau tidak mancung, berbakat atau kurang berbakat. Itu anak yang harus kita terima apa adanya. Amin. Yang kita perlakukan dengan cara yang sama, tidak akan pernah mampu mengubah apa yang Tuhan tetapkan. Kalau Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang menutup. Kalau Tuhan sudah menutup jalan, tidak ada yang membuka bagi siapapun. Tapi kalau Tuhan kita yakini sebagai benteng hidup kita, pembela hidup kita, sumber berkat kita, sekalipun orang boleh saja melakukan apapun, saya ulang sekali lagi, Tuhan bisa urai semuanya itu. Tetaplah jadi orang tua yang melepas berkat untuk anak-anaknya, dan terbukalah terhadap masukan yang baik. Penting masukan itu, dan penting juga kita dengar, kita terapkan, kita lakukan menjadi sebuah keputusan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa.
sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.